Alhamdulillah mah bisa ngaronda penting-penting kamari mangan tiluan tah ayeuna mah seueuran seueur pihak terkait salaku Bapak RT RW Jos. Bapak ya anggap Bapak RT Bapak RW. Kasal RW. Tah penting mah salah. Jadi penting mah ngaronda teh tiluan mah. Anu sagayung teh. Ngaronda teh tiluan, Upi si Manggiwang Jia. Alhamdulillah ayeuna Jia penting ayeuna bisa diundang deui ku si Moling. Heuh bener. Jeung Manggiwang khususna meureun sawai eta nu diundang ku si Moling teh nu kahiji YouTuber. Salah seorang aktivis medsos. Anu kaduana meureun Jia orang lembur atau pemuda lembur cenah dambung disebutin aktivis nama ceng. Anu katelo ya teh alhamdulillah aya Mang Nopik sekretaris gerbang tani. Wonjoy. Pejabat. Oh iya pejabat. Jadi sebagai. Jadi anu diundang ka dieu teh. Ngundang pejabat. Yo, amplop. Pak dia ya aktif. Biasa pejabat masuk di amplopan geus beres teh gini. Eta mah itu kan. Tah pan ayeuna mah alhamdulillah Mang Giwang kersa diundang ku Moling, terus Jia, terus Mang Nopik. Tah ieu teh mang ngelanjutkeun obrolan anu ti heula bacot santuy. Tah ayeuna mah dibacot santuy si Moling hayang ngulas persoalan ekonomi kerakyatan ataupun wira usaha. Kita subscribe heula tuh. Oh nya tong hilap oge ka dulur-dulur anu teu acan terang kudu apal ieu teh nu dipayuneun si Moling teh YouTuber. Heeh, bener. Kudu heeh bener. Kudu oh bener. Udud heula. Jadi subrek heula akun YouTube Giwang Himawan jeung akun orang lembur Jiaul Haq oge nu si Moling stun nya. Oh nya iya poho deui ieu saha ieu cepot. Aya hiji deui ieu ti mana Bapak RW Bapak ET? Kula mati. Uing mah keur Bapak Cai tadi balungan. Oh. Salah sahiji Bapak Cai. heeh bener. Penggiat lingkungan oge tah meureun kitu nu hoyong diobrolkeun ku si Moling teh dina wengi ayeuna teh urang ngaronda we memang. Ngaronda mah liar. Ngajak bener euy eta mah bebas lah. Kumaha kolot-kolot nu aya di dieu kitu tah. Aya orang sosialna atos medsos. Aduh. Tadi teh naon urang dibahas naon? Anu hayang dibahas teh kurang mun bisa mangke mah di bejaan heula sebelumnya teh mah misalkan urang rek pentinganna rek ieu rek ngabahas ieu. Ya mah kan ngadadak deui. Pan lamun di bejaan mah aing teu bisa ngamplop. Oh. Karena YouTuber ge kesibukan Giwang hese dicokot ku aing teh gitu Biasa nama lamun teu bejaan teh liwatna sakede. Biasa nama. Oh siap kayak aya sponsor. Padahal ge sponsor teh non salasa. Salasa. Tapi bacana rebo lamun urang Sunda mah rebo teh loba Pak. Apalagi ieu eta di sawah Kebo eta mah anjir. Goblok. Aduh anjing kasar. tong ninggal ka dieu Sobedim. Henteu ieu sebagai khususon tamu khususon tah jadi kitu nu hayang diobrolkeun teh mah ngahaja teu di bejaan teh urang hayang ngobrolkeun persoalan ekonomi kerakyatan wirausaha. Karena ieu sudut pandangna gede luas pisan anjing. Aya aktivis medsos gitu, aktivis kampung. Oh, anjing lembung disebut aktivis mahasiswa Majadah. Terus ieu aya salah sahiji pakar gerbang tani wanjay gitu jeung aktivis lingkungan oge gitu. Tah ayeuna urang bahas gitu. Urang ngawangkong we teu. Budi Dalton ge bisa nyieun acara ngobat ngomongkeun batur tah si Moling ge bisa ngomongkeun lembur. Anjir. Lemburna lembur gede. Oh, lembur gede. Gitu. Tah kok anu rek dititah urang acak we bebas we ngobrol rek saheula ge pek we pokona bebas gitu. Gitu. Ekonomi kerakyatan. Kalau batu pahamna sebenarnya. di pangarsaha. Pangernya salah sawiasna pangarsaha heula atuh. Cobi atuh. Tapi Ayo ngadamu euy. Mending kena dimulai dari pertanyaan biasa nama kursus itunya di ieu pertanyaan itu.
ada pertanyaan, ada sesuatu yang belum dipahami, dilontarkan. Nah, Aya para teu pakar pertanyaan nama teh lamun eueuh aya atau para nanyakeun. sebagai itu Mau aing nanyakeun lah nya. mun eueuh urang rek nanya gitu. Heeh. Jadi anu hal-hal dasar lah karena Sulit heula. Sweet. Sok. rek suit heula, Sweet. rek suit heula. Kita aing menang lah. Henteu ieu we urang mah ngabe-ngabe langsung ka obrolannya. Heeh. Kan tadi ekonomi Iya di kerakyatan. hap itu. Enggak, Yang kewe gampang Oh, diedit. guluyur teh. ngaguluyur. Guluyur we. Gampang ditonton anjing ku pejabat cenah ngarerakeun YouTuber teh kali itu cari konsep. Bae ngahaja mah. Natural ya mah. Ngahaja natural. Lain natural sia teh. Becusna kieu. Terus aing kudu- naon rek diskusi tapi teu bareus sudah teu konsep tapi sing kitu. Udah teu usuk anjing dukun saha konsep goblok kenapa? Kenapa? Besok Cok, eta mah informasi naon muling. hayang nanyakeun ekonomi, kerakyatan, wirausaha anu memang relevan jeung kehidupan nyata di masyarakat. Gitu. Nu paling spesifik nama. Karena ningali persoalan ayeuna kahirupan gitu mang loba nu ngajerit ketika pedagang hese deui untuk berdagang gitunya. Otomatis manehna anu meunang pencaharian ti dinya ayeuna teu meunang pencaharian ngahuleng pan. Loba nu ngaharuleng gitu dina problematika kehidupan nu ayeuna we. Nu real. Seperti eta we dasarna mah nu santai we gitu mah. Di sudut pandang gerbang Pantoek. Tani anjing. Gerbang tani. Anjing. Bang sekolah. Kayak make backsound-nya toewewewe gitu dah. Tiga YouTuber lain. Heeh, we ngahaja. Aduh. Iya. Gitu bener Mang Nopik, mangga. Jadi ramena kudu kieu. Kuno teu ka harti. Jadi begini, teman-teman ya, saya juga orang kampung gitu kan. Ka beungetan. Karena dijelaskan kan tinggal Beungetan. Sing tatag lah menjadi orang lemur. Iya, cuman rada beda di depan publik ya, jadi rada kudu tatagnya. Ya. Jadi yang disebut dengan ekonomi kerakyatan itu simpelnya ekonomi yang mudah diakses oleh rakyat gitu. Yang mudah dilaksanakan oleh rakyat. Itu patokannya. Nah, apa yang mudah diakses oleh rakyat? Ya kalau kita Indonesia, rakyat kita kan kalau nggak agraris kan maritim. Ya berarti yang mudah dibisniskan itu adalah ya dari sektor pertanian dan sektor kelautan. Musup gitu kan. Musupna tapi bisa dijual gitu. Nah, bedanya Itu yang pertama untuk masalah ekonomi kerakyatan. Anu kedua, yang namanya bisnis itu apa? Bisnis itu kan secara definisi umumnya mah ya segala urusan, tapi ini kalau disambungkan ke ekonomi, bisnis itu ya urusan ekonomi jadinya gitu. Nah, urusan ekonomi secara garis besar kita kalau mau apa namanya ngobrolin ekonomi, berarti kan yang paling ditarget itu perkembangan ekonomi. Nah, khusus dalam bisnis supaya ekonominya berkembang, ya kita harus tahu supply and demand. Supply and demand itu kan bahasa pasar ya. Harus tahu penyediaan jeung kebutuhan. Nah, ketika penyediaan dan kebutuhan ditransaksikan, Di sini dengarkeun, apal teh demand naon? demand teh Akhir aya demand teh lamun giblik sok demand gitu. Oh, demand. demand berdarah. Demand berdarah. Demam eta mah tuh anjing. Lanjut. Lanjut. sudah teh. Langanan urang. Debi Budiman eta mah. Baik. Tah, lamun ya ketika apa supply dan demand sudah ada gitu kan, permasalahan apa yang harus kita ketahui gitu kan di dinamika itu ya persoalan cash flow. Cash flow ini kan yang nantinya yang akan menjadikan pertumbuhan ekonomi atau enggak. Cash flow itu modal berjalan lah bahasa kitanya, modal berjalan.
Nah, itu kan masalahnya. Kita kembali lagi ke supply and demand. Supply ini adalah persediaan kita. Persediaan rakyat yang banyak apa sih? Sektor tadi Iya, sektor tani yang sektor kelautan kan. Modal dasar. itu modalnya. Iya, Modal dasar. gitu kan. Persediaan yang harus kita kembangkan ini. Karena apa? Potensinya banyak. Tanah kita subur untuk sektor pertanian. Untuk sektor perikanan, kelautan kita teramat luasnya. Gitu kan. Nah, dari sisi supply kita memenuhi. Nah, dari sisi demand, yang namanya pertanian dan kelautan itu dibutuhkan, gitu kan. Baik domestik ataupun internasional. Hanya produk pertanian sama produk kelautan itu dibutuhkan. Wah, gitu. dibutuhkan sekali. Karena ya kita makan ya pakai nasi dari petani, Iya. gitu kan. Pakai rencang gitu ya, pakai lauk pauknya ya dari tani dan dari laut. Nah, itu kan demandnya udah jelas. Nah, yang hari ini bermasalah apa? Kita tidak bisa mengelola, termasuk pemerintah, gitu kan. Termasuk pemerintah. Hari ini tidak bisa mengelola fakta supply and demand ini. Tidak bisa dijadikan sumber ekonomi. Nah, gitu kan. Tidak bisa sumber ekonomi. Nah, sumber ekonomi apa? Ya bagaimana bisa bisa menyambungkan antara supply dan demand? Yaitu di bisnis. Iya. Bisnis kata kuncinya apa? Cash flow, gitu kan. Tadi modal berjalan. Iya. berjalan. Nah, cash flow itu gimana supaya modal berjalan? Nah, modalnya kita udah ada pertanian dan kelautan yang harus dikembangkan. Demandnya juga udah ada, masyarakat, konsumen, gitu ya, dan juga internasional membutuhkan. Nah, ini bagaimana dialurkan supaya ini benar-benar ekonominya tumbuh dan keuntungannya dirasakan oleh masyarakat. Nah, yang jadi masalah hari ini, sektor-sektor strategis ini, kelautan dan juga pertanian, siapa yang menjadi maker bisnisnya? Ini kan, yang menjadi pembuat bisnisnya. Alur modal siapa yang ngejalanin? Keuntungan siapa yang merasakan? Iya. Gitu kan. Kita bisa merasakan. Itu permasalahannya. Iya. Kita bisa merasakan. Kita sebagai petani hanya menjadi pekerja di negeri sendiri, tidak merasakan keuntungan. Dan kita sebagai konsumen yang membutuhkan sama makanan tidak merasakan keuntungan dari harga yang murah. Padahal sawahnya di pinggir rumah kita. Nah, tragis. Iya benar. Ini kan menjadi persoalan. Ku abi di selangnya. Iya. Tadi teh kan Mang Nopi itu menjelaskan bahwa berbicara tentang ekonomi kerakyatan itu berbicara tentang aksesibilitas gitu ya. Iya. Bahwa kemudian kegiatan ekonomi itu bisa diakses dengan mudah oleh rakyat. Tapi dengan narasi tadi oge, saya baru tahu ternyata memang jangankan oleh rakyat, oleh pemerintah pun tadi nggak keakses gitu. Iya. Jadi sebenarnya ekonomi Indonesia itu diakses dengan usaha gitu. Kan bahwa nyamun kesalahmannya core daripada negara kita ngomongin ekonomi, ngomongin kemakmuran rakyat itunya ekonomi kerakyatan. Yang mana ekonomi kerakyatan itu adalah sesuatu yang bisa diakses oleh rakyat. Eta hese. Sugan tema sayangnya selama ini sugan tema hese diakses ke rakyat, meureun ku pemerintah keur diatur-atur. Ya ternyata memang pemerintah oge hese ngakses gitu. Jangan-jangan ka mana? Bawa gitu, bawa barangna. Iya. Itu kan jadi aneh oge mah. Iya. Lamun eueuh asa mungkin. Aya sawahnya nya. Aya Laut sawah. maklak gitu. Ini ya, tapi orang mahal gitu kan. Melian pare jeung melian laut. Benar. Loba nu hese meuli beas. Iya kan eueuh. Nah, ketika ini pemuda lembur nih bagus nih, sudah mulai kritis, dan itu maka apa yang dibutuhkan sebetulnya oleh negara secara fakta. Lebih kan seueur ameng sarmoling jadi lebih kritis gitu. Oh, bener ya. Cek. YouTuber. Aku krisis. Kan wae. Untuk masalah itu, Kritis aku krisis temenang gitu. Semenang kieu. Di balance tentunya teh Untuk- jadi ke rumah sakit bulan itu. Kasager-sager mana eta? untuk masalah sekarang siapa yang mengelola sumber daya alam kita
Ya saya mau nanyain sama pemerintah. Kan ini di layar kaca ya. Siapa hari ini yang mengelola sektor-sektor strategis pertanian dan kelautan? Oh, sudah mah kementerian mah. Henteu. Ya. Hanya platform unggul gitu bahwa kementerian ieu namana Kementerian Pertanian misalkan. Iya. Kementerian ieu ngaranna Pertanian Maritim. Hanya nomenklatur saja. Apa gitu? Ya kalau misalkan dinas pertanian yang menguasai, ya pemerintah nggak mungkin mengutang. Gitu Atau kan. impor gitu ya. Nah, ya Nggak mungkin impor. impor sebetulnya ya pertanyaan juga. Ketika lahan kita subur dan laut kita luas, mengapa harus impor? Kan ini tidak masuk akal, Ya, tidak ya. masuk akal jelas. Ini orang ngopi. Gitu kan. Supply kita memenuhi secara siap. potensi. Atap kota Tapi kenapa masih melakukan impor? Berarti ini ada permasalahan yang tidak jelas. Pertama permasalahan pengelolaan, gitu kan, yang nggak benar, atau bukan kita yang mengelola, gitu kan permasalahannya. Yang kedua, iya emang jelas keher. belum Eta dulu. Maka masih kene aya oge aya nanti kieu kan. Kalau wilowi teh kehe. Terus sebenarnya pengelolaan bukan kita yang mengelola. Pertanyaannya kan siapa yang mengelola gitu kan? Mengapa bisa sampai seperti ini, potensi ada, tapi yang terjadi kok kita impor, Ya. gitu kan? Ay, orang sudah demet di baheula teh dikuasai ku urang. Naon? Nya Hasil bangsa bumi. pertanian kan karena itu. Hasil bumi jeung pertanian. Nya adi dikuasain mah ku bangsa Indonesia pani. Iya. Da urang Menguasai paculna unggul, menguasai tanah mah. jeung jujur. Gitu. Kan can aya ngaran tanah urang jarang lah gitu orang bangsa di luar negeri di tanah di Indonesia Pak. Tetap ada tanah lemah cair mah milik kurang. Iya. Dikuasain aku kurang. Cuman hasilnya teh ka mana gitu tah. Itu betul. Ya. Kang Iwa. Ikan fakta ayeuna geus loba cuy. Nah, kumaha cek Mang Ajep. Anu geus bahkan geus balik nama PHK sih. Geus loba lah data-data eta gitu. Cuma memang teu dipublikasikeun. Nah, itu mah balik deui ka kan ngomongkeun masalah ekonomi rakyat. Berbicara tentang rakyatnya kan loba gitu. Aya rakyat jalata gitu juga model marane gitu. Saya misalkan rakyat menengah gitu nu di luhur. Eta selalu pelaku ekonomi gitu. Nah, pelaku ekonomi anu di laluhur nah habet bisa gitu. Urang pelaku ekonomi sarua, urangnya pelaku ekonomi. Nyarawa nu maracul pelaku ekonomi. Urang macul terus parena dijual sarua, di situ ada terjadi bisnis. Artinya ada jual beli. Nah, yang kudu naku urang tehnya yang kita harus pikirkan adalah bagaimana kita mampu bersaing dengan nu ceuk kamari teh Aji. Urang kudu mampu ngiglan zaman. Para pelaku ekonomi rakyat di handap teh. Nah, artinya ada sumber daya manusia nu memang kurang berdaya di situ. Nah, peran pemerintah cek uing mah gitunya entong saukur mere solusi teh teu jelas, tapi kumaha solusi teh kumaha sangkan rakyat teh bisa muka wawasana tentang pemberdayaan ekonomi kerakyatana gitu. Jadi model kieu lah. Koaci ge bisa dipelak urang. Nah, aya huruf Cinaan di dieu gitu. Padahal sarua ieu ge opak buatan Indonesia, ieu ge bisa dipelak. Nah, bisa kieu gitu. Nah, ieu kurang diminati. Apakah tinu naonna? Nya heuh da misalkeun ieu mah non ngajual lagi misalkan plastik biasa Kemasan berarti. iya nah misalnya di orang luar mah di jena teh kemasan teh alus semenarik mungkin payu gitu. Nah padahal sarua-rua keneh bisa dipelak di urang di Indonesia bisa dikembangkan. Nah jadi potensi-potensi seperti itu teh orang Indonesia mah orang Indonesia nya orang juga rakyat orang gitu masih kurang peka anu hal-hal leutik seperti itu. Padahal berefek. Berefek. Model kieu lah uing kamari ngomong masalah sampe. Sampe teh di urang subur pisan. Jadi teu kudu dicelepkeun dialungkeun we betana jadi gitu. Nah, ketika misalkan urang ngolah sampe nya, ngolah sampe kan ku batur mah pelaku ekonomi anu luhur mah sampe teh diolah demikian hingga gitu nya. Di jieun non kita lah, di jieun lah, di jieun lah.
Nah, tinggal mereka itu kan berpikir kumaha ya sangkan payu di masyarakat gitu. Padahal teh palit-palit di sampai teh ka urang-urang keneh gitu. Nah, kunaon masyarakat dihandap teu berpikir bahwa eta teh sampai teh asalna ti desa, ti lemur gitu. Nah, ti lemur. Nah, urang pernah survei ka berbagai para pelaku ekonomi rumahan gitunya, ekonomi rumahan. Loba anu bertanya, loba anu ngajarawabna teh kieu da beda modalna ge cenah. Kurang kitu kurang kieu modal. Ceuk uing kieu, masalah modal mah eta mah nomor 4. Nomor 4 masalah modal mah. Dari anu kahiji meureun aku ku niat. Kaduana ku kadaek sabenerna mah. Katilina kurang kudu mayar zakat, kaopat modal mah gitu maksud urang teh. Nah, artinya kieu modal bukan suatu hal yang non ngaranna teh kudu diheulakeun gitu jadi pikiran nah, beban. Banyak sekali sekarang pelaku-pelaku usaha, pengusaha-pengusaha muda apalagi pelaku-pelaku usaha milenialnya, mereka menggunakan sistem usaha di marketplace. Nah, itu kan tidak memerlukan modal apapun, modal piraku lah smartphone mah ayeuna mah baroga meuneu da HP cinit mah moal payu gitu kan. Nah, mereka para pelaku-pelaku yang memang tidak mengeluarkan modal sama sekali. Mereka membuat sesuatu, mereka mengimpor memesan sesuatu terus dia dijual lewat marketplace, itu virtual semuanya. Dan itu tidak membutuhkan modal, sesuatu modal yang harus saving barang, saving uang sedemikian banyak gitu. Nah, pada kalau misalkan anak-anak muda, generasi muda atau di level bawah di ruang lembut bisa mengupayakan potensi-potensi anu bisa berkembang, bisa dibilang zaman, hal-hal itu sangat mudah untuk meningkatkan ekonomi di level ke bawah gitu. Nah, tinggal kita mampu nggak kita bersaing dengan para pelaku ekonomi yang di kelas menengah ke atas gitu. Nah, peran pemerintah adalah memfasilitasi semua hal-hal anu kuduna difasilitasan, anu kuduna dibukakeun naon ye nu kudu dibantuan jeung para pelaku ekonomi mikro di handap. Tapi orang tadi anu jadi gagal fokus sebenarnya dari kasus Manggiwang tadinya menyebutkan bahwa petani-petani itu salah satunya keluhan tidak tersaing oleh produk asing itu, misalkan ini ada Manggiwang bahwa misalkan petani-petani kita atau misalkan para pelaku ekonomi kecil kita, ekonomi rakyat kita berkeluh nanti kieu kan tuh modal. Manggiwang menyebutkan bahwa modal nomor 4. Nah, jadi orang rada ambigu nanti tinu makna modal itu sebenarnya naon Kang gitu. Apakah orang memandang bahwa hasil bumi pun itu bisa jadi modal gitu. Apakah kudu ngadaguan duit heula kemudian orang bisa bersaing atau kumaha gitu. Atau jangan-jangan ini menjadi salah satu alasan kenapa orang terus-terusan mundur gitu. Mundur dalam artian bahwa orang selalu mengartikan bahwa anu disebut modal itu duit anu kencring atau duit anu ribuan atau puluhan ribu atau ratusan ribu, dan orang menegasikan atau tidak memandang bahwa apa yang kita punya di hasil bumi, hasil laut itu juga sebagai modal, bahkan lebih utama mungkin gitu. Orang kan gagal paham di dia. Nah, wih jelas ya. Kita mengadopsi kata-kata yang pernah dilontarkan oleh almarhum pengusaha Bob Sadino. Kan dia punya modal hanya modal dengkul, artinya artinya kaki kita itu adalah modal kita, modal usaha kita, modal usaha material itu mah pure ti Gusti Allah gitu kan. Iya. Toh teu dibere suku ge barisa hareuk gitu kan. Nah, itu adalah modal yang memang alamiah untuk menjalankan sebuah roda usaha gitu. Nah, nu kudu mikirna teh kieu kan antara suku jeung pikiran teh jeung suku jeung sirah teh sajalan gitu. Kumaha urang teh boga suku, sangkan suku teh bisa jadi modal hidup urang. Misalkan kieu lah contoh haleutikna, urang lamun teu ayeuna macul ka sawah, misalkan urang moal boga duit, moal boga duit gitu. Nah, artinya suku urang teh jeung pikeun ngalengka teh adalah modal usaha urang. Lamun ayeuna misalkan tukang beca, tukang beca teh modalna teh ukur suku jeung rodana becana. Nah, bentuk beca mah adalah kan objek anu dipake pikeun ngangkut jelema gitu kan, barangna modalna.
tapi kan modalna anu sepenuhna anu manehna anu pul-pulan tuurna sukuna. Nah, jadi modal itu sebenarnya bukan hanya bentuk materi uang, bentuk yang bukan bentuk materi anu kudu kurang dibelikan barang, tergantung orang rek usahana naon heula gitu, anu di jalanna usaha naon heula. Nah, contohnya dikali contoh lamun misalkan marketplace itu pure 80% itu tidak mempunyai modal uang yang harus disetting. Nah, tidak memerlukan uang setting karena kita mengatur teknis dan mekanisme jual beli online-nya. Misalkan kialah contoh, wing pesen baju ka dia atau pesen kurudung ka dia. Wing boga kurudung kirimkeun fotona ka dia. Oh, pesen hiji, nya sok atuh transfer heula. Transfer, modal dapat teh urang. Urang nu ngajual meunang kan modal ti dia dan dia meuli. Keuntungan urang meunang. Meunang, urang modal teh tadina. Modal foto. Nah, hal-hal seperti itu tuh mengembangkan pengembangan bisnis di era sekarang. Nah, jadi di level bawah itu belum, jadi tidak bisa mengembangkan sektor-sektor usaha di era digitalisasi. Nah, jadi itu Moli. Berarti nu inti nama modal nu paling penting nama nu geus dibere ku pangeran nya eta tubuh jeung pikiran teh ya. Tadi awal Kadai. Nya. Ya ada mah ngadoa ka Gusti teh, ya Allah pindekan. Ya anu kudu ditata teh kan perhatian secara individu mungkin tidak sedikit yang sudah tersadarkan dengan sistem anu barusan atau misalkan cara anu secara pribadinya secara pribadi nu ku Mang Iwan dia dibahas. Kan ini perhatian secara umum. Anu mungkin lah sebenarnya anu luput perhatian atau kadang-kadang ketimpangan. Kan si petani mah non fokusnya teh di isukene kan gini kan geus ngebon kan gitu kan. Jika memang anggapnya misalkan teu kapikiran teu ngembangkeun tadi kan dagang terus kemasan dan lain-lainnya gitu kan. Nah, anu kapal petani kumaha non ngarawat alus, hasilna alus kan gitu. Itulah payu. Pernah orang ningali lah atau sabaraha kali langsung ngobrol jeung pelakunya ada lain batur. Dulu loba lah. Tetangga oge. Heeh. Loba anu kapegat ku naon lah bahasaina mah monopoli. Tim mimiti non bini pupuk. Terus pupuk. Terus ngajual. Kan eta geus lain kumaha nu boga barang ngajual teh petani mah. Jadi ngajual barang kumaha nu meuli. Geus didagangkeun ku urang. Urang ninggalina jigana didinya tah kudu leuwih diperhatikeun dina hal eta. Nah, eta lain naon kana teh lain tanggung jawab secara pribadi. Itu kudu aya campur tangan apa namanya? Ya tadi Sistem dan nah eta mah itu banyak yang paradoksnya. Jadi Eta kumaha mah. eta teh kira-kira mah. Kalau urusan modal jelas kita punya negeri yang subur dan laut yang luas. iya kan, udah tadi dasar modal kita udah aman. Tinggal sekarang kan yang dibutuhkan dalam bisnis itu kan hanya dua, satu kuantitas banyaknya barang, yang kedua kualitas bagusnya barang. Kualitas banyak, kuantitas bagus. Iya. Itu kan cuma dua. Nah, hari ini yang tidak hadir di dalam perekonomian rakyat ini adalah keseriusan pemerintah. Keseriusan pemerintah bagaimana supaya modal pertanian dan modal kelautan kita ini banyak dan berkualitas. Nah, ini yang harus yang hadir. Kalau di sisi kuantitas Sekedap. Kalau berbicara tadi pemerintah kudu ngamankeun modal atau kumaha harus memperbanyak memberdayakan modal. Karena kan modalnya betul. Menurut kieu minimal pemerintah bisa mengamankan kebon kan Iya. misalkan tadi dasar tadi Penjagaan, nya diamankan kumaha carana teu dirusak minimal kayak gitu. Ya, jelas. Orang dari sisi lingkungan Iya. jika nama eta sangat menunjang karena Ya, hari ekonomi. ini Bener. hari Ketika ini ayeuna petani ukur semangatna cuy
Anjing tong ngomong aja tuh. Persemangatannya macul heeh. Pas geus jadi anjing rek dipanen nya bisa robot. Ku jalan tol. Saleuheung coy ku bagong anu ieu kan. Ieu mah Ku jalan tol. Bagong berdasi. Aing teu tanggung jawab lah eta mah. Maksudnya lain berdasi deui dia. Ya salah satuna eta. Bagong bermobil. Coba we misalkan rek kumaha tah jigana pemerintah kudu hadir. Banyak hal seperti itu. Iya, Yo cenah ngabantu pemerintah nyieun garmen. Di mana nyieun naon. Bener teh gitu. Bener gitu. Cangcaya. Ya sangat cangcaya lah. Iya, secara Buah anjing kabeh murah ieu teh geuning nganon teh. Naon teh? UMR anjing. Oh, Menghindar dari ibu kota provinsi atau dari ibu kita bongkar Nah, dari dasar sisi lu. makro dulu ya. sebenarnya Nah, Pak Ajep Bebas, nih, bebas, sebagai petani lembur, nih pemerintah teh berkewajiban mengamankan ekonomi makro. Ekonomi makro itu bukan hanya pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi penurunan angka kemiskinan nasional dan penurunan angka pengangguran nasional. itu masuk pada ekonomi. Ekonomi makro. Nah, pemerintah hari ini berbicaranya yang 5% itu naon 5% naon 5% pertumbuhan ekonomi diabul-abulkeun. ekonomi nasional. Tumbuh 5% cenah. Nah, ini sharing lutik keuntungan. itu atuh aing ge nyokat untung minimal 10%. Nah, ini ya gini lah. Sharing keuntungannya dengan siapa itu 5%? Apakah dengan rakyat? Apakah dengan orang-orang yang gak jelas? Boro-boro jeung rakyat ya teh ngajual Ya, jagong oge aja kumaha nu meuli. Ya itu kan saya bertanya sama pemerintah. Maksudnya nyakeun we da pemerintah ge meureun damal atuh mang. Ya maksud aing teh kan pemerintah tentunya lira atuh. Nah itu. Kerja deui. Tapi itu yang harus jadi pantauan pemerintah, gitu kan? Apakah pertumbuhan ini sesuai dengan penurunan angka kemiskinan dan angka pengangguran? Iya. Nah, gitu. Nah, saya lompat lagi ke mikro. Pemberdayaan pemerintah tentang kuantitas kualitas itu penting. Pertama, pemerintah harus hadir di dalam modal, gitu kan? Modal Modal kuantitas. Sektor agraria hari ini dikuasai oleh siapa tanah kita? Oleh seluruh rakyat. Sharingnya kepada seluruh rakyat. Apakah orang-orang tertentu, beberapa orang kapitalis misalkan? Ya. Terus akses kualitas pendidikan ekonomi segala macam gitu tentang pertanian dan kelautan berkesinambungan nggak di rakyat? Bahaya teh Gitu kan. kapitalis itu juga tidak bahasa Sunda eta euy. Kapatil anjing. Kapatil. Maksakeun goblok. Sorry atuh sia teh kena Allah. Nah, masukan dari saya sama pemerintah. Hari ini coba pemerintah serius hadir. Itu pertumbuhan mau segimanapun tapi bersama-sama Rakyat. keuntungannya sharing sama rakyat. Benar. Ini Gitu. bagus ini. Gitu, jangan sama orang-orang tertentu. Gitu, yang penting pemerintah kelihatan performanya di dunia. Oh, Indonesia 5%. maju 5%. Bisa mempertahankan Gitu. 5%. Sedangkan rakyatnya sengsara. Apa bedanya sama Belanda? Belanda dulu ekonominya berlipat-lipat. Aing teu tega. POC itu di hadapan dunia internasional, tapi rakyat bagaimana? Sengsara. Gitu kan? Teu tega aing ngomong ke Belanda teh padahal mah da geus eueuh sebenarnya. Ya, ini hanya perbandingan. Nah, yang terjadi hari ini apa? Tadi Mang Ajep ngobrolin petani itu kerja keras, bertani dan nelayan pun bekerja keras, Betul. ngalaut gitu ya. Heeh. Yang jadi masalah hari ini, pengelola bisnisnya bukan petani dan juga bukan nelayan, tapi distributor yang siapa mereka? Pemerintah tahu kan? Distributor pangan kita dari sektor strategis. Sawit siapa? Kedelai siapa? Tebu siapa? Ikan siapa? Udah tahu nya pemerintahnya. Pemerintah, saya ingin buka-bukaan nih sekarang publikasi di masyarakat. Itu siapa yang menguasai bisnis? Banget. Nah, padahal apa? Coba gini, Pak Ajep kan sebagai petani. Yang mengelola produksi petani. Tapi harganya murah dibeli. Sadis, Bang. Yang kedua, pasarnya itu yang konsumsi masyarakat kita juga, tapi harganya mahal.
Yang jadi masalah ketimpangan antara harga dari petani yang sedikit dan harga konsumsi yang mahal. Ini kan terjadi kesenggangan ya. Ada missing-linknya di Nih, dia. berarti ada yang di tengah-tengah pengelola bisnis ini yang tengah-tengah yang bermain keuntungan. Yang bermain keuntungan. Yaitu ya distributor itu dari mulai Tengkulak sampai Swalaya. Jadi mah lamun distributor disederhanakeun teh naon? Calo atau naon? Distributor itu ya bisa calo, Calo. penyalur Rantai dari lah, barang rantai. dari produksi sampai ke tangan konsumen. Kan gitu. Nah, pengelola bisnis itu yaitu penyalur. Kan ini saya produksi. Jadi anu berdaulat mah ngaden mereka, lain petani, iya. lain juga konsumen. Lain. Pada akhirnya pekerja produksinya petani, pekerja konsumsinya ya rakyat juga. Jadi kalau berbicara perhatian pemerintah, anu yang meureun harus lebih ketat itu di ruang yang tadi. Iya, nu di dia Tengah ya, tengah-tengah. pengelola bisnis. Tengah-tengah Apa coy. jangan-jangan malah Pengelola bisnis yang Kong harus kali kong. diperhatikan. Ya banyak hal lah ya, Nah. karena tadi Kong kali kong itu menjadi kemungkinan. Karena apa? Yang namanya keuntungan. Yang namanya keuntungan siapapun mau. Gitu. kela aing ke ditelepon ku kong kali kong. Oh, gitu. Itu bisa saja terjadi kong kali kong. Atau yang kedua, pemerintah tidak percaya kepada rakyat untuk mengelola bisnis. Ya kalau tidak percaya ya berdayakan dong. Negara sebagai organisasi terbesar yang mewadahi seluruh rakyat, itu bertanggung jawab untuk memperdayakan rakyatnya. Kalau tidak mampu, ya jangan jadi pemerintah. Gitu simple kan. Ya udah bikin usaha sendiri. Gitu kan. Jangan mau memanfaatkan kekayaan alam negara yang menurut pasal 33 untuk rakyat. sepenuhnya untuk rakyat. Saya kasih solusi. Hari ini udahlah, pemerintah jangan berbicara sembako segala macam. Berdayakan perekonomian rakyat. Dari sisi cash flow-nya utamanya. Bagaimana rakyat bisa barang-barang dagangannya atau barang-barang tani dan barang lautnya itu bisa jadi nomina, bisa jadi value, bisa jadi angka. Ya. Nah, ini kan harus bisa mendidik masyarakat untuk bagaimana sawah dan lautnya itu bisa jadi uang bagi rakyat, bukan untuk pengusaha-pengusaha. Sepakat. Tapi nganggapi ya masalah tadi di tengah ketatan Pengelola bisnis. pengelola bisnis Udah. Di sisi tipian gitu. Iya. itu tidak bisa ditampilkan bahwa siklus ekonomi, siklus perputaran usaha itu ada memang seperti itu. Ada produsen, gitu kan, ada distributor dan ada konsumen. Itu udah menjadi satu siklus perputaran usaha. Ya rentena emang geus kitu, Memang hukumna nanti geus kitu. seperti itu. Konsumen sekarang mau bisa istilahnya gini, produsen tidak bisa langsung menjual kepada masyarakat. Ya kan? Mereka pasti kebingungan. Ini aing boga jagong, dan dijual ke mana? Pasti mereka itu kebingungan masalah pasar dagangnya. Nah gitu kan. Nah, di sini kan gini, pasar dagang kita itu kan banyak ya, banyak sekali jenisnya, banyak sekali pos-posnya gitu kan. Nah, kalau memang tidak ada itu mah kita tidak bisa menampilkan bahwa itu adalah suatu sistem, suatu siklus ekonomi, suatu perkembangan usaha bahwa produsen, Penyalur. dan konsumen. Nah, peran distributor adalah mereka yang mengatur siklus tarif harga dari produksi sampai ke tingkat konsumen. Nah, aturan pemerintah memang harus berperan di tingkat tengah itu di distributor. Pemerintah itu harus memang melakukan pengawasan di tingkat distributor. Dia yang mengatur harga, harusnya yang berperan itu mengatur harga, mengatur segala perputaran produksi sampai ke tingkat konsumen. Iya, sepakat di Karena situ. pemerintah itu kan wajib melindungi dalam undang-undang nanti ayat wajib melindungi memang konsumen. Kenapa eueuh jadi kenal lagi? Konsumen. Undang-undang ieu perlindungan konsumen. Nah, perasaan mah aya. Ya gini sorry ge. Karena gini, kan Komisi mengenai
anu dipikasieun kan ku masyarakat atau rakyat kecil uingnya. Jangan sampai si nu tadi di tengah itu ya kan sewenang-wenang gitu kan. Iya sangeunahna. Sorry gini. Karena gini, dengan kesewenang-wenangan si eta gitu kan. Yang rugi itu kedua belah pihak. Si produsen rugi di hargana murah. Datang konsumen ke aing sebagai pembeli. Anjing molotot. Sistem Istilahna mah kieu, produsen goblok beureum mas teh. Si eta mah. We molotot, untung teu ditimpu ge. ya Majep, siklus itu tidak bisa dirubah. Siklus mangges. Iya, enggak mungkin. Apa yang harus dirubah Bukan tidak cocok dengan hukumnya, bukan. Para pelaku ekonominya di situ. Jadi gini, keun bae eta mah masalah distributor ayana kitu-kitunya. Lamun misalkan kekhawatiran produsen memainkan harga, itu mah urusan maranehna. Karena kalau gini, kalau kita tetap jadi produsen, kita nggak akan jadi pengajakan jadi naik kelas. Kalau kita tetap mengkonsumsi jadi konsumen, kita nggak akan jadi naik kelas. Apakah kita mau mengkonsumsi hanya mengkonsumsi doang makanan-makanan dari produsen? Kan tidak. Kita mencoba menjadi produsen, jadi konsumen. Kita akan mencoba menjadi distributor. Kalau misalkan terus-terusan orang produksi, kira orang naik kelas kan tingkat distribusi. Artinya di tingkat distribusi itu mereka lebih atas dari produsen. Mereka yang punya pengembangan jaringan untuk menyalurkan produksi barang. Ketika misalkan Mang Ajep contoh haleukna kieu produksi sampe, misalkan produksi jagong teh olahan dijual ka Tengkulak, misalkan ka Tengkulak ka distribusi Tengkulak eta teh boga jaringan sa Indonesia konsumen. Pelang. Apakah Mang Ajep teu kapita Tengkulak juga gitu usahana beung loba pasti kudu naik kelas. Nah, ketika kita naik kelas, kita tidak bisa melepaskan hal-hal anu kurang pernah dijieun di bidang produksi. Artinya urang teh kudu memberdayakeun anu usaha nu geus kurang dirajut. Artinya urang teh kudu regenerasi. Nah, aing mah da geus tingkat produksi mah geus aya nu ngamankeun. Aing teh bagian distributor. Artinya diri urang teh geus siap jeung jadi pengusaha, bukan kecil lagi tapi pengusaha menengah jeung kelas atas. Nah, kita harus mengembangkan hal-hal gitu kudu naik kelas. Kalau misalkan orang terus nguyukup jadi melak di kebonnya, melak sabun, melak dia jual ke batur, melak ayo gitu. Itu siklusan teh. Da eta mah siklus mah geus aya gitu. Tinggal orang bagaimana urang teh hayang teh sih jika distributor hayang teh sih boga Alfamart loba gitu. Pasti urang teh hayang jika gitu. Nah, tinggal kita kumaha carana udah naik tingkatan level eta. Tong hayo wae berada di level produsen. Tong aya oge urang teh konsumsi we ayo konsumsi kira urang mah juga produk sorangan. Tapi dalam hukum demand banyak tadi bahwa demand akan selalu ada. Seluruh rakyat Indonesia adalah konsumen kan. Iya. Hukum demand mah. Iya, potensinya kan banyak demand itu. Kalau kita habis nih domestik nih habis kan bisa dijual ke internasional. Karena apa ya, kita punya supply yang bagus, yaitu tanah yang subur dan laut yang luas. Itu modal. Nah, yang jadi permasalahan hari ini yang menjadi titik hitam hari ini adalah distribusi atau pengelola bisnis. Pelanggaran banyak di sana gitu. Iya, pelanggaran banyak di sana gitu kan. Nah, gini, produksi tetap harus di-maintain, harus dilestarikan. Ya. Petani tetap harus banyak dan konsumen juga ya tetap, karena alurnya itu. Nah, ini yang ngelola arus ini yang harus diatur oleh negara gitu kan. Pertama, kalau misalkan harga bisa jadi mahal itu kan masalahnya karena terlalu banyak distributor kah? Gitu kan? Sampai 4 atau 5 jaringannya, rantai-rantainya itu. Iya, rantainya sampai ke tangan konsumen. Atau si konsumen ini serakah melakukan distributor itu serakah. Iya, serakah dengan monopoli dengan segala macam memainkan harga. Nah, ini tidak boleh. Karena apa? Ya bertolak belakang dengan keadilan dan bertolak belakang dengan konsep ekonomi makro. Supaya apa? Supaya pengangguran jangan terlalu banyak, kemiskinan jangan terlalu banyak, akhirnya jangan ada yang serakah lah di sini mengelola bisnisnya. Iya, tapi saya sepakat tadi jeung Iwang itu hal untuk memotivasi si orang produksi. Jadi nggak boleh ya jelas ke sana gitu arahannya. Cuman anu jadi yang sangat diperhatikan itu tadi
ketika orang mau gebunya hayang naik kelas itu udah sumber nangis diganggu ya orang amankan lah produksi lah lahan-lahan produksi lah semua gitu harus terjaga. Tukang produksi ya tetap harus produksi, bagaimana produksinya supaya lebih banyak dan lebih berkualitas gitu kan. Nah sekarang nih ini distribusi ini yang menjadi catatan kita gitu kan. Sepakat. ngejerit watir Ya saya tahu lah sekarang ikan sampai jadi makarel distribusinya kan terlalu panjang. Yang ini aja lah, gula tebunya kan ditanam di kita. Ini sampai menjadi gula, mengapa harganya mahal? Itu kan sampai 4 kali lipat. Ya itu karena orang distribusi yang main. Bisa saja karena distribusinya terlalu panjang atau distributornya yang serakah. Gitu. Kalau bicara kelas masyarakat sebetulnya di dalam dunia negaraan yang seperti demokrasi ini kan sebetulnya nggak ada kelas itu setara sebetulnya. Gitu. Yang paling penting di dunia demokrasi itu adalah penyebaran ekonomi secara adil. Penyebaran semua bisa merasakan keuntungan. Gitu. Jangan ada yang ingin lebih. Gitu. Nah, makanya distributor yang hari ini kan hanya bergelintir orang. Nah, ini yang menjadi pemicunya. Akhirnya keuntungan yang sangat besar ini hanya dikuasai oleh beberapa orang. Nah, distribusi emang tetap ada, cuman harus dibagi. Gitu. Dibagi, semua harus merasakan menjadi distributor. Gitu. Seluruh rakyat. Jangan dipegang sekarang sama distributor pula, digantikan oleh misalkan pula. Gitu kan. Terus untuk terigu oleh Bogasari, terus untuk Sawit ya sawit Wilmar misalnya. Oh, Wilmar. Ya, atau Amerika itu. Ya itu Amerika. Gitu. Nah, perusahaan-perusahaan luar negeri yang menguasai distribusi ini dan hanya beberapa orang, nggak lebih dari 100 orang. Sedangkan rakyat ini jutaan. Nah, akhirnya si distribusi ini yang keuntungannya banyak karena memainkan harga dan udah jelas angka value-nya. Ini hanya dimainkan ke beberapa orang. Coba kalau misalkan Pak Gibang menjadi distributor tebu zonasi Sumedang, Kang Kia distributor tebu zonasi, kan jelas keuntungannya terbagi dan orang yang kayanya itu bakal lebih banyak. Gitu. Seperti itu. Yang kedua, karena kita rantainya terlalu banyak, akhirnya akan menekan harga petani lebih murah dan juga menaikkan harga karena yaitu proses operasionalnya terlalu banyak. Ini juga harus dirapikan gitu. Kalau saya melihat konsep di Thailand itu kan dibikinlah mega farm gitu ya. Jadi pertanian organisasi pertanian besar. Nah, di Thailand yang organisasi semacam koperasi lah kalau di kita. Nah, si koperasi ini kan yang memainkan distribusi. Akhirnya kan namanya permainan koperasi ini kan bagi hasil dari keuntungan distribusi juga gitu kan, semua disebar gitu. Nah, ada keadilan di sana kan. Kalau kita mau mengejar penyebaran keuntungan, ya harus konsepnya seperti itu. Jangan dimainkan hanya segelintir orang. Jadi nyebar teh tong kopi wae keuntungan harus menyebar. Ini saya bahaya kalau misalkan distributor masih dikuasai oleh segelintir orang. Alhamdulillahirabbil alamin, mang hatur nuhun pisan dina wengi ayeuna meureun anu rada boga kimplengan deui. Gesan. Ya memang karena hari mana saha? Ya. Tadi karek. Terus ini yang zaman sekarang kekinian emang ya kita harus belajar juga digital. Itu masyarakat itu saya sepakat dengan Pak Giwang. Yang kedua ya harus belajar juga tentang cash flow gitu kan, bagaimana supaya modal itu tetap sehat gitu kan. Gini Lek, sedikit Lek. Oke, masih banyak soalnya itu. Iya, masih banyak. Ini ketika ngomong ke Thailand. Itu kan berbicara konsep. Volume selanjutnya karena memang ya bukan bentar dulu. Jadi ya teh kan meh aya pemikiran yang asik di kemudian hari, tidak hanya hari penasaran ini. Gitunya. Biar ada penasaran. Kan ya tadi nama kan fokus nama hanya berbincang santai, tapi ternyata ini jadi keilmuan yang baru buat si Moling kembali berpikir,
kembali ngolah deui da urang geus teu jadi mahasiswa tapi masih kena memikirkan rakyat gitu mang tujuanna kadinya. Ada beberapa yang ditulis, yang pertama penyadaran diri terhadap ekonomi yang adil terkait rakyat, masalah serta kemauan yang tinggi. Karena kita udah mempunyai modal, pertama tubuh dan pikiran, dan harus mempunyai perhatian yang lebih. Begitu ada mungkin beberapa kata yang terakhir yang ingin diucapkan buat saudara-saudara kita tercinta gitu. Kata-kata terakhir pamungkasan. Wasiat. Saha we ieu mah ti mangajeb heula we atuh meh ngurilingnya. Kata-kata terakhir ieu mah. Jadi ieu henteu hiji volume kudu diberepetkeun. Wah, durasi. Wah, iya berepet. Kudu santuy. Juga eking anggar kudu ngisi bensin. Padahal kuaci oge can beak. Oh, kalau beak tuh. Fokus teh ngobrol Ini tadi. nanti eta we paling oge. Saya sangat terusik gitu kan ketika berbicara. Salam. Oh, telat direk nanti. Jika Bawa kakak dia bukan. ya ketika bicara konsep yang dianggap bandingkan lah ya dari Thailand sana. Jika nama ada yang percaya oke sih ke pemerintah konsep sudah bagus. Serius. Tidak perlu ke sana, misalkan bukan tidak perlunya maksudnya di DG dengan sayang gitu teh. Cuman tadi regulasinya ini yang kayak konsep koperasi misalkan teh terlalu asing gitu dengan dongeng-dongeng pemerintah untuk masyarakat yang di daerah-daerah. Aing yakin di daerah-daerah sudah ada itu konsep. Ada terakhir panjang. ternaon. Pokoknya mah karena ada tadi ada hulu, ada tengah, ada hilir. Asal orang geus yakin kadinya. Ya. Dan itu sudah menjalankannya, coy. Tinggal perhatian pengamanan pemerintah mah. Oke. Buat saya ya sama. Itu pengaman aja. Closingnya 3 ya. Tentang produksi. Ya, petani diberdayakan untuk dari sisi kuantitasnya mainkan agraria lebih baik lagi, dan kualitasnya berdayakan petani supaya menghasilkan produk yang kualitas. Lain catat ini. Dari distribusi, Mau coba rumah panjang, keamanan. dari distribusi saya menyarankan Pukul direkam lah tadi direkam goblok. ya, dari distribusi saya menyarankan koperasi yang bermain biar keuntungannya dibagi. Gitu. Boleh di silatilu aing hiji. Itu dari distribusi. Yang ketiga dari sisi konsumen, pilihlah barang-barang produk dalam negeri. Udah ini. Di Bangja Orang dari obrolan ininya orang jadi memang benar-benar khawatir kan pihak tengah tadi disebutkan anu biasanya monopoli kan, monopoli. Akhirnya orang terniang satu konsep yang dicetuskan oleh bapak kapitalis dunia si Adam Smith. Kan dia sebagai bapak kapitalis dunia. Dia ngomong the way to the hell is paved by good intention. Bahwa jalan ke neraka itu dipenuhi oleh orang-orang yang berniatan baik. Tak olah nanti jika para distributor pupuk dibere, ini dibere, pasar disediakan segala macam. Padahal mereka itu para broker, maksudnya bahasa Italia nama broker dengan bahasa Jerman dengan bahasa nama. Penekanan di orang itu dari diskusi hari ini adalah bahwa sektor produksi itu bakal terus aya karena itu masih siklus ekonominya gitu. Modal orang aya, laut jeung pertanian itu luar biasa aya. Konsumen karena tadi hukum demand, seluruh rakyat Indonesia itu berpotensi untuk menjadi konsumen kan itu karena selalu memiliki kebutuhan gitu, akan banyak hal. Perlu diperhatikan itu tadi sektor tengah, orang-orang yang seperti baik menawarkan banyak hal, menawarkan pasar, menawarkan ente bakal payu menjadi orang segala, padahal mereka adalah penyakit. Mungkin itu dari saya. Timang Giwang. Iya, cek uing mah. Aing mah tepat deui, gitunya aing mah tepat deui pamarentah itu kumaha ge nya tentang karena ekonomi rakyat. Udah bisa poli. Ya sebenarnya mah pamarentah mah ngajukan pamarentahnya pamarentah gitu kan. Nah, sebenarnya mah eusin kieu. Lamun ayeuna dina jero pamarentah jero negara, lamun eueuh rakyat. Apakah pamarentah rek mimpin cucumu? Padahal teu maksud aing teh nya. Nah, ayeuna misalkan rakyat sieun dimonopoli harga barangna sieun di ieu gitunya ada pihak katilu main dinya. Nu aing jadi pertanyaan, nah
Asia jadi rakyat teh beleguk-beleguk teuing bodoh-bodoh teuing pan kitu jadi aya. Ketika misalkan aya mempermainkan harga, nah disitulah rakyat harus bisa bermain urusan masalah kekayaan alam gitunya, mengembangkan sektor ekonomi. Nah karena rakyat yang kuat, nah para petani di situ harus bisa bermain bagaimana kita bisa memperbaikan pasar dagang di tingkat nasional maupun internasional. Misalkan lah contoh realita nah seperti ganti gitu, orang ngajual pare, bukan contohan nanti ngajual pare misalnya. Kadangkala cek petani modal nyawa teh jeung ngajual nanti kadang-kadang sok rugi. Nah di mana ruginya? Nya rugi karena harga pare itu dijual tidak sesuai dengan modal. Nah naon hesena masyarakat petani tinggal nyieun misalkan harga anu geus ditetapkeun ku petani sakitu entong hayang wae diatur ku tengkulak ku distributor gitu. Me pamarentah oge nyaho bahwa kondisi poe ayeuna kebutuhan dasar petani itu memang sakitu. Nah maka di situ peran petani, peran masyarakat di bawah harus bergerak kontrol sosial. Dari kontrol sosial untuk bergerak ke atas, bukan di atas marentah ke handap. Karena yang berkuasa di Indonesia ini di negaranya adalah rakyat. Pemerintah mah hanya ngajalankeun roda gitu. Ngajalankeun roda anu aya di negara ieu. Ayeuna naon pemerintah lamun rakyatan cek aing rek kami. Pan rakyat mah geus ngapoe coy ngedorong roda. Sampurasun di si Moling oge closing statement atuh. Naon coy atuh. Pokona mah si Moling mah geus nganuhunkeun ku diondang ka dieu keberkahan jeung si Moling. Jadi teu kudu ngomongkeun kailmuan da setiap orang bisa menyimpulkan sendiri tapi menganggap negatif. Ayo orang berpikir babarengan jang rakyat Indonesia berdaya sadayana berdaulat. Subrek akun Giwang Himawan atas ngabantuan si Moling orang poho liwatna siapkeun. Oke, Moling stun. Assalamualaikum, Lur.